Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hokobajo kelas IF305. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, yaitu Hokobajo. Di sini front end-nya menggunakan React dan back end-nya menggunakan Laravel. Perkenalkan saya Iwan Dewedi. Di sini saya berkontribusi sebagai back end developer-nya. Untuk yang saya buat ada CRUD dari paket wisata, di sini ada get all paket wisata, di sini ada get all paket wisata juga bisa menggunakan query params berupa nama paket maupun harga berupa ascending maupun descending. Lalu ada get spesifik paket wisata, ada create paket wisata, ada update paket wisata, dan ada delete paket wisata. Ketiga controller ini hanya bisa diakses oleh user yang memiliki role super admin. Lalu lanjut ke review. Di sini ada add review. Add review sendiri hanya bisa dilakukan atau diakses oleh user. Lalu get all review untuk memudahkan untuk memanage all review. Get review by paket, ada accept review maupun reject review. Di sini konsepnya ketika user melakukan review, status dari review tersebut akan menjadi pending, di mana pending tersebut akan di-manage oleh uh, si admin maupun super admin. Oleh karena itu di sini ada accept maupun reject. Di sini akan merubah atau mengupdate status dari pending menjadi accepted maupun rejected. Lalu ada transaction. Transaction sendiri hanya bisa dilakukan oleh user. Ada meminta inputan metode dan packs. Lalu ada total, di mana total sendiri memiliki rumus dari harga paket wisata dikalikan packs yang diinputkan dari user. Lalu all transaction untuk memanage semua transaksi oleh super admin. Ada history transaction untuk masing-masing user. Ada accept dan reject transaction. Di sini konsepnya hampir sama seperti accept maupun reject dari review. Lalu ada yang membuat controller dari admin. Di sini kita dari role user super admin bisa meng-create admin maupun melihat siapa saja adminnya untuk memudahkan untuk memanage-nya. Lalu saya ada membuat middleware. Di sini ada middleware. Saya kasih alias sebagai role. Di sini ada inputannya, ada user mau admin maupun super admin. Di sini saya melakukan pengecekan terhadap role tersebut. Jika role tersebut sama dengan request user roles-nya, jika langsung kita akan next ke request tersebut. Jika tidak, responsnya akan unauthorized. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Untuk kontribusi saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falidayat. Saya berkontribusi sebagai backend developer pada kali ini. Di sini saya membuat user controller. Untuk fungsi yang pertamanya itu ada al user, yaitu mengembalikan data yang dimana berdasarkan role user dan diurutkan secara ascending berdasarkan ID. Kemudian ada fungsi create untuk membuat user. Di sini dapat menerima input nama, email, password, kemudian akan menyimpannya pada tabel user. Kemudian get my profile, di sini fungsinya itu mengembalikan data sesuai ID yang telah login. Kemudian update user itu user dapat mengupdate nama dan emailnya jika ID dari autentikasinya itu sama dengan ID yang di request. Kemudian delete ID di sini akan menghapus data dari tabel user. Kemudian fungsi logout adalah menghapus token yang telah didapatkan dari fungsi login. Kemudian ada out controller. Di sini ada fungsi login yang dimana fungsi login itu apakah email dan password yang diinput itu benar-benar cocok pada salah satu data di tabel user. Jika gagal ditemukan, maka akan mengembalikan respon wrong email atau password. Jika ditemukan, maka akan membuat token untuk user, kemudian disimpan pada tabel personal access token. Kemudian mengembalikan respon data yang isinya itu ID, nama, role, dan tokennya. Demikian dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang mana saja yang saya kerjakan. Ketika setelah berhasil melakukan login, akan langsung masuk ke halaman dashboard admin atau tab home. Di tab home sendiri itu akan menampilkan review dan list customer. Di review sendiri itu akan menampilkan nama paket, nama customer, rating dan reviewnya itu sendiri. Di sini ada table status, kolom status. Di sini jika statusnya di accept akan publish, dan jika di reject akan
statusnya menjadi reject, dan jika statusnya masih pending berarti masih butuh tombol actionnya di sini untuk accept dan reject. Selanjutnya ada list customer. Di sini menampilkan list customer yang ada dalam database dan menampilkan data-data pada customer tersebut. Di sini juga kita bisa melakukan delete pada customernya itu sendiri. Selanjutnya pada halaman tour package, di sini langsung menampilkan list dari tour package tersebut, dan di sini juga kita bisa melakukan search query berdasarkan nama paket, dan juga pada tour package ini bisa melakukan delete dan edit pada data paket itu sendiri. Setelah itu kita juga dapat menambahkan data paketnya sesuai data yang ada pada database, dan jika ada data yang kosong atau yang belum diisi akan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada manage transaksi. Pada manage transaksi ini menampilkan list transaksi untuk diminta actionnya, dan pada transaksi ini menampilkan nama paket, customer, method payment, packs, price, dan total, dan juga statusnya. Jika masih pending dan membutuhkan action akan menampilkan tombol accept dan reject, dan jika misalnya kita melakukan reject akan menampilkan pesan pop up jika berhasil, dan statusnya akan berubah. Jika reject, statusnya maka akan reject, dan jika accept maka statusnya akan publish. Selanjutnya pada halaman manage admin. Pada halaman manage admin akan menampilkan list dari admin itu sendiri dan menampilkan data-data dari admin seperti nama, email, role, dan tanggal pembuatan dari admin. Di sini juga kita bisa melakukan register admin. Di sini karena saya login sebagai super admin. Selanjutnya jika akan ada beberapa validasi pada admin ini itu sendiri, jika namanya kosong, email kosong, password kosong, dan juga jika namanya mengandung angka dan emailnya tidak sesuai dengan email yang menggunakan itu sendiri. Selanjutnya ketika sudah semua melakukan aktivitas, kita bisa melakukan logout pada aplikasi dari akun user super admin itu sendiri. Dan jika kita menekan tombol logout akan langsung mengarahkan ke halaman home dan menampilkan pesan pop-up logout sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Adrian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas login register page pada Hokobajo ini. Register page dapat diakses pada pojok kanan atas dari website ini yang bergambar user. Kemudian dalam login ini Anda bisa menginputkan email dan password, dan di sini bisa create account. Pada create account ini Anda bisa menginputkan nama, email, dan password. Jika Anda login sebagai super admin, Anda akan langsung didirect ke slash dashboard milik kami. Pada slash dashboard ini akan menampilkan manage review, customer, tour package, all transaction, manage admin. Kemudian Anda bisa logout. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.